Baik dulur El Victor, alhamdulillah summa alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini semoga kita semua istiqomah mengaji di El Victor setiap pagi. Dulur El Victor, di hari Senin ini biasanya seperti biasa kita akan mengaji Bengkel Hati bersama guru kita bersama Bapak Dr. K. Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Direktur Utama Dasa Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Kita tak henti-hentinya juga dulur kepada panjenengan untuk menginformasikan mengenai dasa Dana Sosial Al Jihad yang memang diperuntukkan oleh teman-teman anak-anak yatim dan juga pondok pesantren juga. Dan apabila Anda ingin mengikuti dasa, bisa langsung di WA 081 33 123 6767 atas nama Bapak K. Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri dengan format nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi. Baik dulur El Victor, saya Ishak dan Mas Helmi akan menemani Anda di jalannya Fajar Syiar kali ini. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081 234 93 93 90 dan juga Anda bisa mengikuti HP saya juga Anda HP saya tak. Dan juga Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram, live Instagram Radio El Victor dan aplikasi Radio El Victor di Play Store. Baik dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita kaji bersama, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya Abah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Masya Allah. Biasanya kita menunggu apa? Iya. Sangat antusias sekali di hari Senin ini karena banyak dari pendengar itu saya hari Senin ini luar biasa sekali. Enak gitu, adem. Karena memang bengkel hati apa? Baik. Monggo apa? Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Ishak yang saya hormati, para pendengar Radio El Victor dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita alhamdulillah wa syukurillah tes ya. Pada pagi hari ini kita bisa mengaji kembali di radio kesayangan kita Victor. Mudah-mudahan pagi hari ini benar-benar dibarengi dengan hidayahnya Allah. Amin. Ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa kami tidak henti-hentinya untuk menyampaikan syukur kepada Allah, berterima kasih kepada para donatur yang telah menyampaikan donasinya di Al Jihad. Dan donasi-donasi yang Bapak Ibu salurkan lewat Al Jihad ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan adik-adik yatim dan pembangunan Pondok Al Jihad dan juga untuk pengembangan Islam. Syiar Islam ya. Ada duafa, ada fakir, ada yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kami dari Al Jihad Surabaya mendoakan semoga Bapak Ibu sedekahnya diterima oleh Allah.
Dan semoga hajat Bapak Ibu sekalian, seluruh anak keturunannya menjadi orang yang sukses dan barokah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur dasa, ingin bergabung, silahkan WA di nomor HP saya 081 33 123 6767. 081 33 123 6767. Ya. Format, ada formatnya ya. Nama, alamat, Oke. nomor HP, yang terakhir jumlah donasi. Masya Allah. Mau 50.000, mau 100.000, Bebas saja ya. seikhlasnya, monggo. Nanti daftar kepada kami, nanti kami masukkan di database, nanti akan diambil tiap bulan di rumah langsung atau di kantornya oleh para fundraiser atau para pengambil ini. Bisa melalui transfer ya. Bisa nanti daftar dulu, nanti kita komunikasikan. Paling gampang, namanya siapa, alamatnya mana, jumlah donasinya berapa, nanti kita komunikasi dengan saya. Itu nomor HP saya 6767 itu. Dan juga insya Allah tanggal 25 September kami juga berangkat umroh. Ya, mungkin yang ingin bareng nanti Desember juga ada. Monggo ya. Ada berapa seat yang tersisa ya untuk bulan September? September ini tinggal 2 seat. 2 seat saja ya. Ya, 2 seat saja. Tinggal 2. Itu besok tanggal 25 September jam 7 pagi. Berangkatnya. Ya. Masya Allah. 12 hari. 12 hari? Ya. Bukan 9 hari ya? Bukan. Ya. Jadi biar tidak terlalu capek ya. 12 hari. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini masih meneruskan kajian yang kemarin, yaitu bagaimana kita di dalam hidup ini kalau mendapat nikmat tidak euforia, tapi ketika mendapat ujian dari Allah tidak terus turun jatuh menangis yang kehilangan kendali. Karena semuanya itu kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapatkan nikmat kita tidak euforia, ketika kita menerima ujian juga tetap bersyukur, tetap bersyukur, tidak menjadi orang yang seolah-olah jatuh tertimpa tangga. Ini rahasianya, yaitu surat At-Tamrin ayat 11. At-Tamrin ayat 11. Ya. Surat At-Tahrim maksud saya. Tahrim. Ya, surat At-Tahrim ayat 11. Monggo jenengan cari. Surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah telah membuat istri Fir'aun, Bu Siti Asiyah, perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu," maksudnya surga, dalam surga Firdaus, "dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ingin menegaskan kembali. Jadi ini jelas di dalam Al-Quran diterangkan, istri yang paling solihah yang diabadikan di dalam Al-Quran itu adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, gini, ya. Masya Allah. Istri yang tidak solihah, ya, istri yang atau perempuan yang tidak baik itu adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Masya Allah. Nabi Nah, kenapa? Dalam kisahnya saya sampaikan tadi awal bahwa kula panjenengan ini sebagai manusia itu harus belajar terus memahami bahwa di dunia ini ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam, ada baik, ada tidak baik. Semuanya itu adalah asalnya dari Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk kita mendapatkan nikmat. Ya, nikmat itu dari Allah. Kita mendapatkan ujian, ya itu sebagainya adalah untuk menguji kita apakah kita sabar atau tidak. Nah, sehingga ketika orang itu imannya kuat, hatinya mapan gitu, itu digambarkan seperti istrinya Fir'aun ini. Wa daraballahu masalan tadi ya, lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Jadi digambarkan, Allah memberikan satu perumpamaan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dijamin masuk surga itu adalah istrinya Fir'aun. Kenapa? Karena istrinya Fir'aun ini mampu menyatukan dua diametrikal yang berbeda, yaitu sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik, yang itu semua dikasih sayangi. Karena itu meyakini semua datangnya dari Allah. Ya Pak. Biasanya wong niku sing diapiki lah, sing apik-apik tok. Wonge ya teko iki. Nek ana wong elek terus dibenci. Nggih, napa mboten? Nek ana wong loman nglomani diapiki. Nek kene loman nang ngene wong medhit biasanya terus gak gelem. Nah, ana wong apik diapiki, ana wong gak apik dijauhi. Tapi istrinya Fir'aun tidak seperti itu. Karena sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang belum baik, itu adalah datangnya dari Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik representasi dari sifatnya Allah. Jadi orang yang mapan hatinya itu adalah orang yang menyatukan atau tauhidus sifat, menyatukan dua sifat yang berbeda, yang itu sama-sama diakomodir di dalam dirinya. Api ono elek, ya kayak Nabi Ayub itu. Masya Allah. Nabi Ayub itu
ketika dikasih penyakit oleh Allah, bahkan badannya, ya, Nabi Ayub itu badannya banyak belatung, tidak pernah sambat kepada istrinya, tidak pernah merepotkan kepada istrinya, tidak pernah merepotkan kepada orang lain. Justru penyakit itu dinikmati. Ini adalah ujian bagi saya. Ujian itu datangnya dari Allah. Tidak pernah nyusahkan orang, menang mengatasi masalah dengan diam. Sekarang ini kan enggak. Sakit gigi aja sak kantor ikut sakit gigi semua. Disambati. Kenapa bos kok marah-marah ini? Ternyata bosnya sakit gigi, seluruh anak buah sak kantor dimarahi semua. Sakit semua. Kenapa? Karena ketika mendapat ujian itu mereka menganggap itu akan menjadi yang betul-betul tidak mampu menseimbangkan antara nikmat dan ujian. Sono susah titik, seolah-olah merasa tersungkur, menganggap dirinya orang yang paling sengsara. Enten apa mboten? Menganggap dirinya orang yang paling tidak beruntung. Oleh ujian titik menganggap dirinya orang yang paling sengsara di dunia, orang yang paling tidak beruntung. Tapi begitu mendapatkan nikmat, dia euforia, dia congkak, dia bangga, dia merendahkan orang, dia wassalam sampai lupa daratan. Padahal itu sebenarnya baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi Ayub, Mas Isa dan dulur El Victor yang saya hormati, padahal tidak pernah menyusahkan istrinya, ditambani dewe, dinikmati dewe, menyadari itu semua adalah dari Allah. Itu pun istrinya tetap tidak kuat. Akhirnya Nabi Ayub dibuang oleh istrinya. Dibuang oleh istrinya. Jadi ketika penyakitnya belatung itu menempel, dia tetap diam. Ini semua makhluk, ini semua ciptaan Allah. Apapun makhluk tidak boleh mengganggu diriku tetap ibadah kepada Allah. Ono awan, ono panas, ono adem, ono loro, ini semua adalah makhluk. Ini semua ciptaan Allah. Maka saya tidak boleh terganggu dengan makhluk. Saya tetap harus teguh ibadah kepada Allah. Padahal itu muncul belatungnya dari ada, iya. Nggak dibunuh sama. Tidak dibunuh. Masya Allah. Akhirnya dibuang oleh istrinya di tengah alas. Ya. Iya. Akhirnya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bergeser. Ternyata di situ ada sumur. Akhirnya mandilah di sumur itu. Setelah mandi, ternyata penyakitnya semuanya hilang dan kembali muda, kembali cakep lagi, seperti pemuda atau remaja. Setelah menjadi orang yang tampan, orang yang kembali sehat, bahkan lebih ganteng daripada sebelumnya, yang dilakukan adalah mencari istrinya yang pernah membuang itu, dinikahi kembali. Isok sampean. Berapa tahun ya itu? Bertahun-tahun dimaafkan. Saya memaafkan karena saya seandainya memahami bahwa umpama yang sakit orang lain kemudian saya menunggu hingga kuat, saya mungkin juga akan melakukan seperti kamu, akan membuang orang. Tapi nggak apa-apa, kami maafkan semuanya kesalahan-kesalahanmu dan aku nikahi kembali. Ini Nabi Ayub. Jadi makhluk ciptaan Allah tidak boleh mengganggu bagaimana kekehnya ibadah kepada Allah. Lah kita ini seringkali terganggu oleh situasi, gampang labil kita ini.
ndak istiqomah. Makanya istri Fir'aun namanya Siti Asiyah itu digambarkan seperti, kalau dalam tafsir itu gambarkan kekehnya ibadah kepada Allah itu seperti batu itu. Kalau kambing itu kena hujan langsung lari mencari teduh. Kalau manusia belum hujan sudah ambil payung, seolah-olah tidak terima kalau ada takdir itu hujan. Tapi kalau batu ada hujan, dia tidak akan pergi. Ada panas, tidak akan pernah pergi. Ada salju, tidak akan pernah pergi. Walaupun ada panas, ada salju, ada hujan, ada dingin, saya tetap di sini. Saya tidak bergeming. Saya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah makhluk. Kalau kulon jenengan kekehnya ibadah kepada Allah, kuatnya iman kita kepada Allah, seperti batu yang tadi itu. Wis ono masalah, gak ono masalah, oleh nikmat, oleh godo, oleh coba, opoy, aku tetap ibadah, tetap baik kepada Allah. Dan semuanya itu sebenarnya yang menata Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku adalah hati yang sudah mapan. Jadi sudah mampu menyatukan dua diametrikal yang berbeda, yang semuanya itu datang dari Allah. Tapi kalau yang belum mampu menyatukan tauhidus sifah, menyatukan dua sifat yang berbeda, ini biasanya kalau dapat nikmat euforia, kalau dapat susah sedikit gampang mengeluh. Enten apa mboten niki? Ya, ini. Makanya kula jenengan, saya sering sampaikan, urip niku sing enak biasa saja. Dadi wong top ya wis biasa. Dadi wong umpama saiki ada di bawah ya biasa. Nek gak nyekel dhuwit tenang mawon, berarti arep duwe dhuwit. Nggih. Sing saiki lara santai mawon, ku berarti arepe waras. Saiki lagi gak patek duwe, gak patek sugih, santai mawon. Engko lah ya sugih-sugih dhewe nek wis wayahe. Dijalani saja. Jadi ya kalau jadi orang itu rata-rata kan gak punya uang itu susah. Ada ndak? Kalau nggak punya uang berarti akan punya uang. Nggak mungkin orang nggak punya uang terus itu. Gitu. Kalau sekarang sakit berarti akan sehat. Kalau sekarang miskin berarti akan menjadi orang kaya. Ada pertanyaan, kapan Pak Sukron? Ya mbo, nek wis wayahe. Jadi hidup ini mengalir saja di dalam kehidupan ini. Seperti yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun. Jadi ada representasi dari Al-Hadi, Allah zat yang maha memberi hidayah, Allah zat yang memberi petunjuk. Jadilah orang yang baik seperti Nabiullah Musa alaihis salam. Itu kan. Itu dalam sejarahnya kan Nabi Musa, Raja Fir'aun dan Bu Siti Asiyah lama gak punya anak dan tidak punya anak. Akhirnya kepingin punya anak, tetap tidak diberi Allah anak. Ya. Akhirnya ahli nujumnya Raja Fir'aun mengatakan bahwa besok kerajaanmu ini akan diganti oleh anak yang akan lahir, anak yang akan dilahirkan di sini. Sehingga mensweeping algojonya Fir'aun ini, mensweeping orang-orang yang hamil ini. Seluruh negara, pokok sing hamil dipateni. Tapi atas izin Allah, akhirnya ibunya Nabi Musa ini lolos dari sweeping karena waktu hamil perutnya tidak membesar, perutnya kempes. Ya. Dicatat gitu. Nah ya coba. Akhirnya ya nggak kelihatan. Ini Allah semua, Al-Hadi di sini. Akhirnya lahirlah Nabi Musa. Ahli nujum mengatakan, saudara Fir'aun,
Ini yang akan menggantikan kamu, anaknya sudah lahir. Ali badenya itu, Ali nujum. Akhirnya Al-Gojonya mensweeping lagi. Mana orang yang melahirkan? Akhirnya ibunya Nabi Musa mengatakan, saya tidak rela kalau anak saya itu mati di tangan Al-Gojo. Lebih baik ini akan saya sendiri, dan kalau bisa diselamatkan oleh Allah. Akhirnya ketika Al-Gojo itu datang di rumahnya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa itu membuat roti, sedang dibakar itu. Roti masuk ya tempat pembakaran roti, dan bayi yang masih kecil merah itu dibakar bersama roti itu. Sehingga Al-Gojo, geledah, ini kayaknya tanda-tandanya di sini yang melahirkan ini. Dicari semua dari sudut-sudut rumahnya, tidak ditemukan. Anaknya dibakar. Dan satu-satunya tempat yang tidak dibuka adalah tempat pembakaran roti itu. Akhirnya Al-Gojonya pergi, tempat rotinya itu dibuka, rotinya gosong. Ternyata Nabi Musa kecil itu tidak lecet sedikit pun, tidak tersentuh oleh api. Siapa yang menyelamatkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Al-Gojo keliling terus. Masih, ini sudah lolos dari sweeping yang kedua. Masih banyak lagi. Namanya Fir'aun, semuanya sampai mengaku Tuhan ya. Akhirnya Bapak Ibu, dulur Al-Victor yang saya hormati, nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, jadi setelah itu anak ini malam hari, ibu ini malam hari membuat kotak bagaimana supaya anaknya bisa selamat. Ternyata anak ini dimasukkan di Sungai Nil. Misalnya arahnya sungai itu ke timur, itu ternyata itu kotak ini yang isinya bayi itu larinya ke barat, melawan arus. Nah, ketika ibu Fir'aun ini sedang ada di Sungai Nil, pas mandi apa-apa, ternyata ada kotak kecil itu sedang mengitari di situ, munyer-munyer di situ, munyer-munyer di dekatnya Bu Siti Asia. Akhirnya ditemukan. Nah, akhirnya lapor sama suaminya, Mas, ini lono bayi cilik, anaknya ganteng, lucu lagi. Wah, jangan-jangan ini yang akan menggantikan saya. Oh bukan ini. Akhirnya Raja Fir'aun luluh juga di depan ucapan dan sifat sejuknya istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada suatu ketika akhirnya anak ini semakin lucu. Pada suatu ketika Nabi Musa ini diapit di bapak angkatnya ini. Sebelah kanan itu Nabi Musa, sebelah kiri itu Bu Siti Asia di tempat tidur itu, tengah itu Nabi Musa. Nanti guyon-guyon gitu, pas lunjak-lunjak guyon bertiga, ya tiba-tiba jenggotnya Raja Fir'aun ditarik oleh si kecil itu, kemudian sampai jebol dengan daging-dagingnya berdarah semua. Ini kaget, ini anak kecil kok tarikannya seperti orang besar, sampai ini berdarah semua, podol semua. Akhirnya langsung Fir'aun ambil pedang. Ini mungkin yang akan menggantikan saya. Saya bunuh di sini. Kata istrinya, jangan Mas, bukan. Ini anak kecil nggak paham. Dengan kecerdikan istrinya, akhirnya mengambil bara api, diletakkan di piring. Coba ini dites ini. Kalau ini mengambil ada bara, ada permen. Kalau ngambil permen berarti ya anak ini paham. Tapi kalau ini ambil bara api berarti tidak paham. Tapi atas izin Allah akhirnya disaksikan oleh Bu Siti Asia, anak kecil ini dengan cepat ternyata mengambil api, langsung dimakan sampai akhirnya lidahnya itu mengkeret. Makanya dalam Al-Quran itu Nabi Musa itu jedal, sehingga di dalam dakwahnya
Nabi Musa itu memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak mampu menerangkan kepada umat kami, maka angkatlah nabi yang bisa menerangkan apa yang menjadi penjelasan-penjelasan agama ini, sehingga diangkatlah Nabi Harun, adik kandungnya. Jadi ada nabi itu karena proposal itu ada. Jadi ada orang diangkat derajatnya oleh Allah itu karena permohonannya siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Jadi iso ngoten iki. Juga berlaku kepada wali. Ya, bisa. Jadi itu kasang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ahli manajernya atau ahli manajemennya itu tentang kepemimpinannya Nabi Musa, tapi ahli menyampaikan yang mudah diterima, dipahami oleh masyarakat itu adalah adik kandungnya, namanya Nabi Harun. Makanya ada doa itu, Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, dulur Victor yang saya hormati, istrinya Nabi Musa, Bu Siti Asyah ini menyayangi yang baik, representasi dari Al-Hadi yang namanya Nabiullah Musa, tapi juga menyayangi yang tidak baik, yaitu representasi dari sifat Allah Al-Mudil, ya, zat yang maha menyesatkan. Siapa proyek yang disesatkan ini adalah Nabi atau Raja Fir'aun. Semua itu datangnya dari Allah. Ini loh tandane wong apik, iki tandane wong apik, diapiki kabeh. Nah, namanya tauhidul asma, menyatukan dua sifat yang berbeda, yang semuanya diakomodir menjadi satu, dan itu semuanya disayang, tidak dibeda-bedakan. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, kula panjenengan dadi wong tuwa, nek ana anake sing gak pas, aja diseneni. Ya, ana dulure rumah tangganya ada yang gak pas, jangan dimarahi. Ya, semuanya tetap disayangi. Jadi kalau dapat nikmat yang baik, kita tetap bersyukur. Ada musibah yang kurang baik, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang tidak baik seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Ketika Nabi Nuh itu membuat perahu, ternyata yang memprovokasi masyarakat supaya berani kepada suaminya, supaya menentang kepada suaminya Nabi Nuh, itu istrinya sendiri. Gosek ta. Sampai akhirnya perahu itu wong Jawa diberak ya, apa diisingi ya. Sampai penuh. Nabi Nuh berdoa, ya Rob, ini ujian bagi kami. Kuatkanlah kami ya Rob, ini ujian bagi kami. Gawe perahu Pak Elmi, perahu wis dadi terus diberaki wong sak negara. Akhirnya sampai penuh berak itu. Tapi doanya Nabi Nuh, ya Rob, ini semoga kami tetap sabar. Akhirnya Allah menurunkan satu penyakit yang masif kayak COVID-19 gini. Kayak COVID gitu. Akhirnya ternyata orang yang kena penyakit itu bisa sembuh kalau disembuhkan obatnya ya kotoran yang ada di perahu itu. Itu sampai diambili masyarakat kembali, sampai resi itu dicuci berkali-kali supaya mendapatkan aroma, supaya mendapatkan sisa-sisa obat yang ada di perahu itu. Sampai resi. Ya Allah. Siapa? Ini skenario semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istri yang memprovokasi supaya masyarakat berani kepada suaminya, itu juga istri Nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Makanya termasuk diabadikan di dalam Al-Quran itu, istrinya Nabi Nuh adalah salah satu contoh istri yang tidak baik. Termasuk istrinya Nabi Lut. Bagaimana memprovokasi masyarakat ketika Nabi Lut ada tamu 8 orang malaikat yang menjelma manusia. Wong engkau wanengan. Dah malaikat. Sampai masyarakat itu diprovokasi oleh istrinya, itu delok
Nabi Lut sedang melakukan sesuatu. Padahal masyarakat itu sampai merangsek ke rumahnya Nabi Lut, ingin mengambil tamu yang ganteng-ganteng itu. Ya, karena orang umatnya kan banyak yang senang kepada sejenis. Oh, jangan diganggu tamuku, cari. Akhirnya ternyata justru yang memprovokasi, yang memfitnah itu istrinya sendiri. Ya Allah. Bentuk cemburu atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Jadi oleh karena itu dulur, marilah kita belajar sekarang melalui radio pengajian Syiar Pagi Radio El Victor Bengkel Hati. Wis nek ana sing apik yes, ayo kita tetap alhamdulillah. Ono yang menimpa tidak apik, ya tetap alhamdulillah. Ada nikmat, jangan terlalu euforia. Kalau ada ujian, jangan merasa tersungkur menjadi orang yang seolah-olah orang yang paling sengsara di dunia ini. Padahal semua adalah kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dulur, kita akan lanjutkan. Tapi setelah jeda berikut ini langsung. Ya, jangan kemana-mana, tetap istiqomah di Fajar Syiar El Victor. Nantinya. Baik, dulur El Victor, kita lanjutkan kembali. Apa? Waktunya tinggal 1 menit. Baik. Saya sih. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Semoga pengajian Bengkel Hati pagi hari ini selalu dibarengi dengan hidayahnya Allah. Dan mohon doanya juga pagi hari ini kami menguji ujian PPG ya, guru-guru SD yang ikut program profesi pendidikan profesi guru di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA. Mulai hari Sabtu, Pak. Jadi kalau nguji itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Satu orang 50 menit ya. Nah, kalau 12 orang kalikan 12 jam, 11 jam ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati, hasbi min su'ali ilmuhu bihajati, hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.